Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 2, pembelajaran yang ketiga, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi bahasannya adalah gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat menentukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam suatu teks paragraf. Materi ini nanti bisa kalian pelajari di halaman 66-67 di buku tematik 6. Oke, mari kita saksikan materi bahasan hari ini. Materi adalah gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelumnya, definisi dari gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Sebelum menentukan gagasan pokok, tentukan dulu kalimat utama. Yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok. Kalian tahu kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, belakang paragraf, atau tengah, atau disebutnya campuran. Ciri-ciri kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Pertama, perhatikan kalimat kedua dari paragraf. Yang kedua, terdapat kata tunjuk seperti ini, itu, tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang. Contohnya adalah dia, mereka, nya. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah terdapat kata ulang sebagian atau seluruhnya dari kalimat yang kedua. Oke. Sekarang lanjut ke kalimat utama. Jika terletak di belakang, ciri-cirinya adalah: 1. Perhatikan kalimat terakhir. Yang kedua, ada kesimpulan. Kesimpulan itu diakhiri atau diawali dengan oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang bersifat penegasan. Contohnya jadi, bahkan. Nah, yang ketiga adalah kalimat utama yang terletak di tengah atau campuran. Ciri-cirinya bisa dari ciri-ciri di awal dan di belakang. Oke. Yang ketiga adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Baik, agar lebih paham, mari kita lihat contohnya di halaman 66. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Tentukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Ingat, sebelum menentukan gagasan pokok, kalian harus menentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, belakang paragraf, atau di tengah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama yang terletak di awal paragraf, kalian harus perhatikan kalimat kedua dari paragraf tersebut. Yang kedua, jika terdapat kata ganti orang seperti dia, mereka, nya, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ada kata tunjuk, ini, itu, tersebut. Dan yang ketiga, terdapat kata ulang atau pengulangan dari kalimat yang pertama. Nah, kita lihat di kalimat yang kedua. Dia selalu bangun pagi setiap harinya.
Nah, jelas ada kata dia, berarti itu merupakan ciri dari kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Ya, dia adalah kata ganti orang. Nah, jadi kalimat utamanya sudah ketemu. Kalimat utamanya adalah Rika adalah anak yang rajin. Gagasan pokoknya adalah Rika rajin. Kalimat penjelasnya itu bisa terdiri dari beberapa kalimat, jadi bukan hanya kalimat. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, berarti kalimat penjelasnya adalah dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya, ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Kalimat penjelas yang kedua. Yang ketiga, bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Nah, mudah bukan untuk menentukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan Ayo Berlatih di halaman 67. Sebelumnya kalian buka dan baca dulu hak-hak warga negara yang ada di halaman 64 dan 65. Baik, selamat mengerjakan. Ibu akhiri materi pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.